Hai Sobat Milenial, gaji pertama mungkin hal yang paling membahagiakan untuk Sobat Milenial nih. Pengalaman kerja pertama, merasakan cari uang untuk pertama kalinya, tentu sensasinya berbeda saat diberikan uang jajan oleh orang tua dulu ya. Sebelum kepikiran untuk beli ini dan itu, ada baiknya buat strategi yang tepat agar langkah pertama kamu tidak salah. Nah, karena itu tetap tonton Keuangan Milenial ya, karena kita akan membahas strategi bijak mengelola gaji pertama. Kesalahan saat menerima gaji pertama. Sobat Milenial, kesalahan pengelolaan gaji pertama akan memberikan efek snowball loh, di mana kesalahan kecil lama-lama akan menjadi kesalahan besar jika kita tidak dapat mengubah cara mengelola uang. Ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan saat menerima gaji pertama nih Sobat Milenial. Tidak membuat budget. Di sini kita harus mengetahui pengeluaran selama sebulan agar gaji tidak habis di tengah bulan. Budget dapat dibuat simpel. Data berapa banyak yang akan kamu perlukan untuk bertahan hidup, bersenang-senang, dan berapa yang mau kamu sisihkan untuk ditabung. Memiliki tujuan keuangan juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Jika dari awal kalian sudah tahu apa tujuan keuangan kalian, tentunya kita akan memakai gaji dengan lebih bijak. Dengan terbiasa melakukan disiplin ini, kamu pasti akan dapat mengelola keuangan jangka panjang kamu. Kesalahan berikutnya adalah terlalu dini melakukan utang jangka panjang. Banyak orang saat pertama kali bekerja langsung membeli kendaraan atau bahkan rumah. Hal ini tidak disarankan karena berutang jangka panjang memerlukan strategi dan juga komitmen. Jangan sampai karena terlalu bersemangat namun kita gegabah dan berujung tidak dapat melunasi utang tersebut. Memiliki keuangan yang sehat adalah tujuan utama kita nih Sobat Milenial, di mana kita bisa memenuhi kebutuhan kita, memiliki dana darurat, menabung atau berinvestasi, barulah dapat mempertimbangkan untuk mengambil utang. Melanjutkan memiliki tabungan ataupun berinvestasi, banyak dari Sobat Milenial tidak melakukan ini di gaji pertama. Padahal, dengan melakukan penyisihan dana, kita akan membentuk pola atau kebiasaan baik. Jika dari gaji pertama kamu tidak mulai menyisihkan uang, rasanya akan ada banyak alasan nih untuk kita tidak menyisihkan di gaji kedua dan seterusnya. Disiplin menabung dan investasi memang membosankan dan tidak dapat terlihat dalam waktu dekat. Tapi percayalah, dengan dana kecil digabungkan dengan waktu yang panjang akan menjadi penyelamat kamu di masa tua nanti. Bagaimana cara mengatur gaji pertama? Setelah menerima gaji pertama, yang harus dilakukan bukanlah belanja online nih Sobat Milenial, tapi memisahkan dana sesuai dengan pos yang telah dibuat. Tentunya pertama kali adalah menyisihkan dana untuk ditabung. Bagi kamu yang selalu berpikir menabung kalau ada sisa, harus waspada dengan kebiasaan buruk tersebut. Minimal kamu menabung 10% dari pendapatan kamu. Selanjutnya, kamu bisa menyisihkan untuk bersedekah, membayar zakat, ataupun perpuluhan. Keperluan pokok seperti makan dan tempat tinggal selama 1 bulan, yang idealnya adalah maksimal 50% dari pendapatan kita. Barulah sisanya kamu bisa pakai untuk keinginan kamu, misalnya membeli tas baru, ngopi cantik, dan lain-lain. Tipsnya adalah memaksimalkan dana yang seharusnya minimal dan meminimalisir dana yang seharusnya maksimal. Artinya, jika kamu bisa menyisihkan dana lebih dari 10% untuk ditabung, itu adalah hal yang baik. Dan jika kamu bisa mengurangi dana kebutuhan kamu dan keinginan kamu, itu juga hal yang baik. Mengatur gaji dengan baik butuh disiplin dan juga komitmen. Oleh karena itu, diperlukan tujuan yang jelas dan membuat kita bersemangat untuk meraihnya. Milenial yang tidak memiliki tujuan keuangan biasanya akan berakhir dengan gaji yang habis,
bertahan dari gaji ke gaji, dan setelah melihat ke belakang, baru bertanya, selama ini kerja kok nggak punya apa-apa ya? Gaji pertamamu bukan milikmu. Terlepas dari budaya dan agama, memang ada yang mengajarkan untuk memberikan gaji pertamamu kepada orang tua ataupun bersedekah. Jika kamu menjalani dan meyakini nilai tersebut, pastikan sebelum melakukannya, konsekuensinya itu kamu harus ketahui. Kamu sudah memperhitungkan biaya hidup selama 1 bulan ke depan. Tujuan kita bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Jangan sampai kita kekurangan dan harus berutang. Untuk kamu yang ingin mengucapkan syukur dan hendak beramal, kamu bisa menyisihkan gaji pertama kamu, misalnya dengan memberikan seluruh budget shopping kamu nih. Hal ini menjadi salah satu bentuk syukur kamu loh sobat milenial. Dan ingat, untuk memberikan sedikit uang kamu untuk orang tua ya. Hitung-hitung, membantu mengurangi beban orang tua untuk biaya keperluan rumah tangga. Apakah ada prioritas pengeluaran untuk gaji pertama? Sobat milenial, kamu bisa memprioritaskan gaji pertama untuk hal yang berguna pastinya. Misalnya saja, melunasi semua utang yang pernah kamu lakukan. Walaupun tidak bisa sekaligus langsung lunas, yang penting kamu disiplin untuk membayar utang hingga selesai. Dijamin deh, tidak memiliki utang akan membuat kesehatan keuangan kita terjaga. Mengapa kita harus mengatur prioritas? Karena uang yang kita miliki terbatas. Sedangkan keinginan kita tidaklah terbatas. Bener gak nih sobat milenial? Tentu jika ditanya, ingin bisa membeli gadget baru, bisa menikmati makanan yang kita suka tanpa memikirkan harga, bisa jalan-jalan tiap akhir pekan, dan lain-lain. Karena kita belum tentu mendapatkan itu semua dengan gaji yang kita miliki saat ini. Maka, buatlah prioritas keuangan. Kamu bisa gunakan teknik SMART. S untuk spesifik, M untuk measurable atau terukur, A untuk achievable atau dapat dicapai, R untuk realistik, dan T untuk time atau waktu. Contohnya adalah, saya memiliki gaji 5 juta rupiah per bulan, dan saya ingin membeli rumah pertama saya. Maka dengan teknik SMART seperti ini analisanya. Tujuan saya sudah sangat spesifik, yaitu ingin membeli rumah. Rumah di lokasi impian saya seharga 300 juta rupiah. Jika terjadi inflasi setiap tahunnya, kemungkinan harga menjadi 360 juta rupiah. Seandainya saya menyisihkan 1 juta rupiah per bulannya, saya dapat mengikuti program cicilan DP 10% untuk rumah tersebut. Lalu, jika terjadi kenaikan gaji, maka saya akan tetap menyisihkan 20% dari pendapatan saya untuk mengumpulkan dana DP rumah tersebut. Setelah dihitung-hitung, paling lama saya melakukan hal ini selama 4 tahun. Nah, dari contoh tersebut terlihat ya, bahwa kita harus punya tujuan yang jelas dan masuk akal, lalu memikirkan caranya dan berapa lama waktu yang diperlukan. Dan sudah memperhitungkan apabila ada kenaikan gaji, artinya ada dana yang lebih besar disisihkan, tentunya akan membuat tujuan kita lebih cepat tercapai. Setelah kamu bekerja untuk pertama kalinya, biasanya kita akan lebih menghargai yang namanya uang. Ternyata sulit ya cari uang, karena dulunya kita diberikan uang oleh orang tua kita. Setelah mengetahui bahwa bekerja itu tidaklah mudah, ada yang harus kita usahakan agar pekerjaan kita berjalan dengan baik, mendapatkan promosi, dan mendapatkan kenaikan gaji, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa kita tidak dapat selamanya bekerja untuk mendapatkan uang. Ada masanya kita akan berhadapan dengan yang namanya pensiun. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan masa tua kita kelak akan seperti apa mulai dari hari ini. Berapa persen dari gaji yang harus ditabung? Tahu gak sih apa bedanya menabung dan investasi? Banyak yang sering salah kaprah nih.
Menabung adalah kegiatan menyisihkan dana untuk kebutuhan jangka panjang, sedangkan investasi adalah kegiatan mengembangkan uang untuk mendapatkan keuntungan. Singkatnya, menabung adalah mengumpulkan uang dan investasi adalah mengembangkan uang. Jadi, nabung dulu atau investasi dulu? Tentu ya kalian harus nabung dulu ya sobat milenial. Karena investasi sendiri butuh yang namanya modal. Jadi yang harus kamu lakukan di awal adalah menyisihkan gaji untuk ditabung. Jangan lupa untuk mempersiapkan dana darurat, barulah kamu bisa berinvestasi. Nah sobat milenial, pastinya setiap orang memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai, seiring dengan peningkatan penghasilan ya. Ketika penghasilan meningkat dan kehidupan sudah stabil, tentu akan lebih mudah untuk melakukan lebih banyak hal, atau melangkah dengan perencanaan yang lebih jauh. Mulai dari aspek personal maupun profesional. Tapi nih sobat milenial, pemikiran jauh ke depan tentunya dimulai dari langkah pertama. Penghasilan yang meningkat ketika karir sudah beranjak naik juga berawal dari gaji pertama. Mengenai alokasi keuangan yang efisien, pastinya tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan. Kebutuhan memang semestinya dipenuhi, tapi alangkah lebih baik jika perencanaan keuangan dibuat lebih matang. Dengan begitu, kamu lebih mampu mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan mudah. Apabila sedari awal terbiasa mengatur keuangan, maka saat dalam kondisi krisis atau ada hal yang tidak terduga, kamu tetap bisa menghadapinya dengan tenang.